وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Itu sebenarnya Pak istilah. Iya, istilahnya orang-orang yang ngaji tasawuf. Istilahnya orang-orang yang ngaji tasawuf. Iya. Jadi yang paling tinggi dari mereka adalah hakikat. Syariah Pak, kalau hakikat tadi mereka bilang ini bagi al-masyayikh, orang-orang yang sudah di atas tingkatan yang tinggi. Iya. Kalau syariat ini bagi tolib, bagi orang-orang yang baru belajar. Iya, mereka namakan syariat karena dia masih mengamalkan syariat. Masih halal yang haram, ya halal, masih haram yang haram. Ini yang syariat, tingkatan bawah. Iya. Yang kedua ada dia tarekat. Tarekat itu dari kata toriko yang berada di suatu jalan masih menuju. Iya, kita bilang tarekat, bahasa Arabnya toriko. Iya. Yang masih sudah dari syariat naik ke situ. Naik ke situ. Kemudian setelah itu menjadi ma'rifah. Ma'rifah itu Pak, dia sudah mengenal Allah. Itu secara singkatnya. Jadi dari syariat belajar, kemudian naik menjadi tariqah, tarekat, kemudian naik menjadi ma'rifah. Dari tarekat jadi mengenal. Setelah mengenal hakikat. Hakikat itu inilah keyakinan yang paling tingginya menurut mereka, dan ini bisa yang paling mengkafirkan. Kenapa saya bilang begitu Pak? Karena ketika orang sudah tarekat, katanya Allah menyatu dengannya. Ini masalah. Ketika kita katakan Allah menyatu dengannya, berarti banyak ayat yang kita tolak. Banyak hadis yang kita tolak. Ini makanya para ulama mengatakan bahwa ujung dari jalan ini yang mengikutinya, dan ini tidak seluruh aliran tasawuf, sebagian alirannya ujungnya adalah kekafiran. Iya, karena nanti akan dia mengingat, dia akan mengatakan bahwa Allah menyatu dengannya. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Sudah masa lalu, sudah lama ini orang ini. Dia sampai mengatakan Allah berada di dalam dirinya. Allah berada dalam dirinya karena dia sudah tingkatan paling tinggi. Nah, kalau sudah tingkatan itu katanya dia tidak halal lagi, tidak haram lagi yang haram. Ini yang masalah. Karena Allah adalah tangannya, Allah adalah kakinya, pokoknya Allah adalah badannya. Naudzubillah. Sementara Allah Subhanahu wa taala banyak sekali Pak di dalam ayat dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit tidak menyatu dengan hambanya. Tidak menyatu dengan hambanya. Allah bersama hambanya maksudnya bukan bersama menyatu. Allah bersamanya maksudnya melihat seluruh kegiatannya, mengawasinya. Itu yang dimaksud. Membantunya saat dia membutuhkan bantuan. Itu artinya bersama. Itu artinya bersama. Seperti kita katakan walillahil matalul a'la, seperti kata para ulama, kita kadang dikatakan saya bersama bulan. Tapi apakah bulan menyatu dengan kita? Enggak. Bulan tetap di atas, kita di bawah. Tapi kita bilang bersama. Ini menunjukkan bersama itu Pak, enggak harus menyatu. Tapi mereka pahami bersama itu menyatu. Ini nama-nama istilah di sisi mereka. Yang mana istilahnya ini sendiri Pak, mohon maaf tidak syar'i. Kenapa saya katakan tidak syar'i? Karena Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril terkait dengan tingkatan seorang yang berada dalam Islam. Seorang kalau dia umat Islam, masuk Islam, maka tiga tingkatannya. Bukan ma'rifah, tarekat, syariah, bukan syariah, tarekat, ma'rifah, hakikat. Tapi
Muslim, mukmin, muhsin. Ini baru benar. Kan ini Nabi SAW membenarkannya. Dan diajarkan oleh Jibril. Benar, Jibril datang. Dia ubah wujudnya. Menjadi wujud manusia. Datang sebagai orang yang belajar kepada Nabi SAW. Dia duduk di depan Nabi SAW bertanya, apa itu Islam? Nabi jawab dengan rukun Islam yang 5. Kemudian Nabi ditanya dengan pertanyaan kedua, apa itu iman? Nabi jawab dengan rukun iman. Dia bertanya terakhir, apa itu ihsan? Nabi jawab dengan rukun ihsan. Rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 2. Nah, para ulama setelah itu, Jibril pergi. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa tadi? Para sahabat bilang tidak tahu. Kata Nabi, itulah Jibril yang mengajarkan agama kalian. Jadi agama ini, Pak, itu. Seorang yang di dalamnya ada yang Islam, dinamakan Muslim. Siapa itu? Itu tadi, yang mengerjakan 5 rukun Islam. Dia bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kalau mampu. Yang tadi Pak yang kita tanyakan itu, kalau dia sudah paling tinggi, tidak lagi ini. Tidak lagi 5 ini. Tidak sholat lagi. Sudah sholat? Sudah. Tadi belum ada sholat di Makkah. Itu masalahnya. Jadi ini tadi, kalau mereka sudah tingkat paling tinggi Pak, tidak ada lagi rukun Islam. Ini yang membuat salah. Sementara Nabi, inilah asalnya. Ini yang paling pertama. Semua orang yang masuk Islam namanya Muslim, tapi belum tentu mukmin. Karena tingkatan kedua itu. Nah, mukmin itu Pak, setelah yang ini, kita ke mukmin. Rukun iman yang 6. Kita sholat karena kita beriman kepada Allah. Kita sholat karena percaya kepada ada malaikat yang catat. Kita sholat karena ini ada kitab Allah yang diturunkan yang menyuruh kita sholat. Kita sholat karena kita percaya ini disuruh oleh Rasul. Kita sholat karena kita percaya akan adanya hari berbangkit. Kita sholat karena itu kita percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Sebenarnya mereka tidak ada lagi. Dia langsung yang tinggi, Pak. Langsung yang ihsan. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Apa kalau tidak, maka kamu yakin Allah melihat. Jadi mereka bilang, ya biar saya begini, Allah kan lihat hatiku baik. Ini masalah. Jadi dia tinggalkan Islam dan iman, dia langsung yang paling tinggi. Allah bersamanya. Allah bersamanya. Makanya dia tidak lakukan apa-apa lagi. Inilah. Tadi itu yang syar'inya seharusnya ini 3 nih. Muslim dulu, baru mukmin, baru muhsin. Tapi tidak setiap mukmin muhsin. Sebagaimana tidak setiap orang muslim mukmin. Tapi kalau orang sudah muhsin, dia sholat karena Allah melihatnya, pasti mukmin dan pasti muslim. Pasti muslim. Ini seharusnya Pak, bukan yang itu. Bukan yang itu. Makanya kita beristilah dengan istilah syar'i saja. Tidak perlu kita beristilah dengan istilahnya orang. Itu wallahu a'lam. Kalau makna kajian yang secara jauh ini butuh daurah, Pak. Butuh kajian 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau dijelaskan itu satu-satu. Apa yang dimaksud dengan tarekat, apa saja amalannya. Kalau syariah apa, ini butuh, Pak. Iya, saya ada punya bukunya, Pak. Kebetulan dijelaskan. Ada buku saya punya, tebal. Dia al-alaqah baina as-sufi wa tasyawuf. Hubungan antara sufi dan syiah. Di antara yang dijelaskan itu perkara-perkara yang tadi saya sebutkan secara singkat. Iya. Ada juga saya punya buku, Pak, yang menjelaskan al-milal wal firaq. Kelompok-kelompok yang sandarkan dirinya dalam Islam. Ya termasuk juga kelompok yang kita sebutkan. Torikonya.
Iya, caranya atau bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu Allah alam. Belum lagi kalau kita bahas apa yang mereka lakukan, banyak sekali yang melanggar. Banyak sekali yang melanggar. Itu dari hanya kesimpulan, walaupun kita kadang tak bangka sedikit, masa ujungnya kekafiran. Ya, karena itu dari, karena ujungnya mereka kalau berzikir bukan lagi Allah. Jadi pertama, la ilaha illallah. Setelah itu Allah, Allah. Setelah itu paling tingginya hu. Jadi tidak berzikir lagi namanya itu. Iya, tidak berzikir lagi. Nabi saja sampai belum akhir hayatnya masih sholat. Sampai akhir ini. Nabi sudah sakit keras. Sudah sakit meninggal. Belum. Dipapa oleh Ali. Mau sholat di masjid. Ini tingkatan paling. Padahal siapa lebih tinggi dari Nabi SAW? Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Nabi. Bahkan jangan orang biasa. Para Nabi, Nabi Muhammad pimpinannya. Tapi bersamaan dengan itu sampai akhir hidupnya masih sholat. Mereka tidak sholat lagi. Sudah tidak pakai baju. Iya, tidak pakai baju lagi. Sudah bebas dia. Sudah bebas. Apa-apa tidak haram lagi. Nah, ini na'udzubillah, ini bahaya, ini penghinaan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.